dari kelompok 8, kami akan membuat video praktikum untuk memenuhi mata kuliah literasi sains dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hasna. Praktikum yang akan kami bawakan berjudul Petualangan Air di Dalam Tumbuhan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Kansa Salma Zulhami dengan NIM 2405528. Aku Dinda Aulia Rahmania dengan NIM 2403870. Aku Anissa Ramadhani dengan NIM 2401161. Alasan kami memilih praktikum ini karena praktikum ini sangat mudah dan aman untuk dilakukan ke anak SD. Selain itu, alat dan bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah untuk didapatkan. Alasan paling pentingnya juga, dari praktikum ini kita dapat melatih pemikiran kritis anak SD karena selain mereka mengamati dan membandingkan bunga satu dan bunga lainnya, mereka juga dapat menarik kesimpulan sendiri dan itu melatih mereka untuk berpikir kritis tentang literasi sains ini. Dengan praktikum ini juga kita bisa menyadarkan anak-anak bahwa literasi sains ini tidak jauh loh dari kehidupan kita karena mereka juga bisa menyadari gitu bahwa tumbuhan di sekitar kita juga bisa berproses di setiap hari dan setiap waktunya. Selamat menonton! Alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada 2 tangkai bunga mawar putih, 500 ml air, 2 gelas plastik, lalu ada kantung plastik, pewarna makanan, dan gunting. Kita langsung masuk ke langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan 2 gelas plastik, lalu tuangkan air ke dalam 2 gelas plastik. Langkah selanjutnya kita akan potong batang mawarnya ini membentuk runcing kayak gini. Supaya mempercepat si airnya untuk naik ke atas bunga, kita bisa belah jadi 2. Ini kan kayak gini, terus nanti kita belah jadi 2 kayak gini. Sekarang kita lanjutin juga ke bunga yang satunya. Selanjutnya, masukkan pewarna makanan ke dalam gelas plastik yang sudah diisi air sebanyak 20-25 tetes. Setelah air dan pewarna tercampur, Setelah air dan pewarna makanan tercampur, masukkan masing-masing 1 tangkai bunga mawar putih. Jadi tujuan kenapa kita membuat 2 gelas yang berbeda kayak gini, supaya kita bisa ngebuktiin nih kalau misalkan cahaya matahari itu berpengaruh sama kecepatan transpirasi dalam tumbuhan. Jadi nanti yang satunya ini kita taruh di bawah terik matahari gitu di tempat terang, yang satunya kita taruh di dalam kamar di tempat yang redup dan tidak terkena cahaya matahari. Nanti hasilnya kita lihat. Percobaan yang pertama kita udah ngedapetin hasilnya. Jadi 1 bunga di tempat yang kena cahaya, terus 1 bunganya di tempat yang gelap, dan ini warna bunganya yang awalnya putih itu jadi sedikit kebiru-biruan. Nah, untuk percobaan selanjutnya kita bakal pakai kantong plastik bening, harus bening. Ini kita pakai buat ngebungkus bunga yang terkena cahaya. Jadi itu buat ngebuktiin apakah si bunga ini itu melakukan transpirasi. Jadi transpirasi itu kan nanti menghasilkan uap air yang keluar dari bunga. Nah, nanti dengan gunanya plastik ini supaya kita bisa melihat benar nggak nih kalau misalkan bunga itu mengeluarkan uap air. Nah, ini hasil akhir ketika kita udah ngebungkus bunganya pakai plastik bening. Ini tetap disediakan sedikit ruang untuk oksigen masuk supaya si tanamannya, si bunganya ini bisa tetap dapat oksigen. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, kita sudah bisa menarik hasil dan juga pembahasan dari praktikum yang sudah kita lakukan. Nah, pertama kita bahas dulu soal cahaya. Jadi, ketika tumbuhan itu terkena cahaya matahari, stoma yang ada di daun itu akan terbuka lebih lebar. Ketika stoma terbuka, air yang ada di dalam daun itu akan lebih mudah menguap ke udara. Nah, proses penguapan air ini disebut transpirasi. Jadi, semakin terang cahaya, semakin cepat air itu menguap dari daun. Karena air di daun banyak yang menguap, tumbuhan jadi menarik air dari bawah untuk menggantikan air yang hilang.
Air itu naik dari akar melalui batang. Semakin tinggi laju transpirasi, semakin cepat pula air bergerak naik ke atas. Air naik ke atas itu lewat jaringan pembuluh yang disebut silem. Silem itu berfungsi seperti pipa air di dalam tumbuhan. Nah, di percobaan ini air digunakan berwarna. Jadi, saat air mengalir ke atas, warnanya itu ikut terbawa sampai ke bagian bunga. Nah, oke, kita lanjut ke hasil yang selanjutnya. Nah, di dalam bunga ini, di dalam kelopaknya atau biasa juga disebut di bagian mahkota, itu terdapat jaringan yang berbentuk seperti spons. Jadi, dia ini dapat menyerap air layaknya sebuah spons atau sebuah tisu gitu. Nah, di jaringan yang berbentuk seperti spons itu, air yang berwarna tadi ini akan berkumpul di dalam situ. Jadi, bunganya itu dapat berubah warna sesuai dengan warna air yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita menggunakan airnya berwarna biru. Jadi di bunganya itu yang tertahan adalah yang terkumpul adalah warna biru. Ketika air dari bunga dan juga daun itu menguap ke udara, proses ini dapat mengatur suhu dan juga menjadi proses daur air secara alami. Uap air yang naik ke atas itu lalu terbentuk menjadi sebuah awan dan kembali turun ke bumi dalam bentuk hujan. Jadi dari percobaan sederhana yang baru aja kita lakuin, kita bisa ngeliat nih kalau misalkan ada hubungan antara cahaya, air, dan juga tumbuhan. Pada percobaan kedua tadi itu kan bunganya ditutup dengan plastik berwarna bening. Nah, setelah beberapa waktu itu akan muncul titik-titik air di dalam plastiknya. Nah, itu sebenarnya hasil dari proses transpirasi dari bunga yang menguap kemudian mengembun di dalam plastik. Jadi fenomena ini tuh ngebuktiin kalau tidak hanya daun yang bisa melakukan transpirasi, tapi juga bunga itu bisa melakukan transpirasi. Selain itu, semakin terang cahaya yang terkena atau menyorot ke arah bunga, itu akan semakin cepat terkumpul embun-embun di dalam plastiknya itu. Kita juga bisa melihat pengaruh di mana cahaya itu berperan dalam mempercepat transpirasi yang terjadi di daun, terus juga bagaimana mempercepat si air yang tumbuhan dapat dari akar itu untuk cepat naik melalui silem. Terus juga kita bisa tahu nih kalau misalkan kalau di batangnya itu aliran airnya cepat, berarti dia juga akan cepat naik ke bunga. Nah, nantinya warna dari bunga itu bisa lebih cepat juga berubahnya. Seru kan? Yuk kita terus belajar dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Sekian dari kami, semoga motivasi praktikum yang kita buat dapat bermanfaat bagi anak-anak sekolah dasar dan juga guru yang membutuhkan motivasi baru dalam mengajarkan fungsi dan struktur organ pada tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.